Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 6, perkenalkan saya Nur Cahyadi dari SMK Fadilah. Saya Nila Trisnawati dari SMA Islam Al-Azhar BSD. Dan saya Fitriani dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai dengan kasus pertama dengan observernya saya. Assalamualaikum Bu Nila, Waalaikumsalam Ibu Fitri. apa kabar Bu Nila? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Saya dengar Bu Nila ingin mengcoaching ya. Iya nih Bu, hari ini saya mau melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi apa nih yang mau Ibu laksanakan? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya mengajukan pertanyaan berbobot dan membuat coach saya jadi lebih aktif gitu untuk menemukan solusi dari permasalahannya ataupun mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Kira-kira sudah level berapa sih yang Ibu punya nih sekarang? Menurut saya, Bu Fitri, saya tuh sekarang kemampuan untuk dua hal tadi tuh kayaknya sih masih di posisi 5 gitu. Lalu mau ditingkatkan nggak kira-kira levelnya nih? Mau banget meningkatkan. Targetnya sih mudah-mudahan dengan proses coaching yang dilakukan hari ini, saya bisa meningkatkan sampai 8 atau bahkan mungkin sampai 9 kemampuan itu, begitu Bu Fitri. Wah, bagus sekali ya, Bu. Iya Bu Silakan, Bu. Fitri. Silakan, Bu. Baik Bu Fitri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Pak Cahyo, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Bu Nila, saya mohon izin waktunya Bu ya. Saya mau curhat sedikit nih Bu. Boleh, Bapak mau curhat apa nih Pak? Silahkan. Iya Bu, jadi gini Bu, saya sih lagi kepikiran nih Bu di sekolah tentang menumbuhkan eh saya nih biar bisa menerapkan posisi kontrol yang baik Bu di sekolah. Nah, yang dimaksud posisi kontrol yang baik sama Pak Cahyo tuh yang kayak gimana nih maksudnya? Jadi gini Bu, jadi kalau saya lihat belakangan ini ya Bu, ya terutama diri saya sih Bu dan beberapa rekan saya di sekolah itu ketika ada masalah di ya pertama di meja piket ataupun di kelas ataupun di lobi, setiap ada masalah anak yang nggak bajunya nggak rapi ataupun datangnya telat itu selalu pasti dimarahin dulu ataupun di apa ya dibikin merasa bersalah anaknya. Nah, saya tuh pengennya ketika ada anak yang bermasalah itu bisalah kita menerapkan posisi kontrol yang lebih baik, Bu. Hmm, kan itu tadi Bapak sudah punya keinginan ya. Bapak pernah nggak mencoba untuk mewujudkan keinginan Bapak? Kalau mencoba sih baru ya Bu, baru kepikiran. Nah, makanya saya mau mencoba nih mengcoaching sama Bu Nila bagaimana menumbuhkan ide-idenya nih Bu. Iya. Nah, kira-kira kalau kita mau melaksanakan posisi manajer atau menghilangkan posisi pembuat rasa bersalah atau penghukum, sebaiknya kita bagaimana ya, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Nah, menurut saya sih ya pertama sih saya coba dulu mungkin ya Bu ya. Saya coba dulu eh, gimana caranya saya menerapkan itu. Nah, pertama ketika saya di meja piket nih, ada murid telat. Nah, saya coba dulu mungkin ya Bu ya gimana caranya dan ataupun saya juga bisa sharing dulu kali ya Bu ya ke rekan-rekan saya yang udah menerapkan itu ya Bu.
Iya, berarti Bapak bisa diskusi ya sama rekan yang lain seperti yang tadi Bapak udah sampaikan tuh ya. Selain itu, menurut Bapak, selain Bapak tadi coba ngomong sama teman guru yang lain, Bapak bisa melakukan apa lagi? Apalagi ya saya coba terapkan, saya coba ngobrol. Nah, mungkin biar apa ya rekan-rekan saya yang lain juga menerapkan posisi kontrol yang baik, mungkin saya juga bisa sharing juga ya Bu ya ke rekan-rekan yang lain yang masih menerapkan posisi kontrolnya pemarah gitu ya Bu ya. Iya, betul. Terus kira-kira apa lagi menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan? Apa ya? Ya, mungkin saya coba dulu kali ketika ada anak marah ya saya nggak langsung marahin ya apa ya saya ambil napas dulu kali ya, habis ambil napas saya pikirin dulu ketika anak itu nanti dimarahin apa yang terjadi. Nah, ketika mereka di apa ya diatur posisi kontrol saya menjadi manajer ke mereka yang telat itu nanti dampaknya seperti apa gitu ya Bu ya mungkin ya. Iya, nah itu Bapak sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak tadi. Nah, Bapak butuh bantuan orang lain nggak agar bisa membantu Bapak untuk menerapkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Kayak sih butuh Bu, cuma ya itu saya masih harus nyari dulu nih Bu, siapa yang udah menerapkan ini gitu Bu. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak mencari orang yang sudah bisa menerapkan hal-hal yang tadi Bapak sampaikan? Ya saya sharing dulu deh Bu ke guru BK, siapa tahu guru BK punya cara ya Bu ya untuk gimana caranya apa ya menghadapi anak-anak yang ada yang bermasalah gitu. Karena kan guru BK sering tuh ngadepin anak-anak dan kalau saya lihat-lihat sih guru BK saya ada beberapa yang nggak langsung marahin sih gitu. Nah, itu Bapak sudah menemukan tuh beberapa strategi yang bisa Bapak lakukan. Nah, sekarang kapan Bapak mau memulai strategi-strategi itu? Ya kalau bisa secepatnya sih Bu. Kebetulan kayaknya besok saya piket deh. Nanti saya coba deh besok ketika ada anak yang telat, walaupun saya tahu dia emang ya kerjanya telat mulu, saya coba atur napas, saya coba terapkan bagaimana caranya saya bisa menjadi manajer yang baik untuk anak-anak yang seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, Bapak sudah menemukan rencananya. Berarti nanti Bapak bisa ngobrol lagi nih sama saya setelah Bapak melaksanakan strategi-strategi Bapak tadi. Bapak kabari saya ya hasilnya seperti apa. Gitu, Pak Cahyo. Oh iya bener Bu. Baiklah kalau kayak gitu nanti saya akan coba deh Bu. Apa ya ide-ide yang tadi muncul ketika saya coaching dengan Bu Nila, saya terapkan nanti saya akan infokan kembali dampak apa yang terjadi dari hasil coaching kita hari ini Bu. Iya, kalau begitu terima kasih ya Pak Cahyo. Sukses terus. Iya Bu, saya Bu yang berterima kasih sama Ibu nih mau menyediakan waktunya untuk coaching dengan saya. Kasih Bu Nila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bapak. Oke, Bu Nila. Iya, Ibu Fitri. Setelah saya melihat tadi hasil coaching Ibu, saya lihat sudah cukup bagus, Bu. Tetapi eh, sebaiknya ada lagi pertanyaan yang lebih berbobot ya, Bu ya. Seperti misalnya, adakah di sekolahnya Pak Cahyo tadi yang sudah melakukan posisi kontrol yang ingin diterapkan Pak Cahyo? Seperti itu. Kan tadi Pak Cahyo tadi hanya ingin menanyakan ke guru BK ya, Bu. Ya. Nah, mungkin seperti itu ya, Bu. Terima kasih banyak nih, Ibu. Udah bagus banget coachingnya hari ini. Ya, Iya, ya, terima kasih juga Bu Fitri. ya, sukses terus, Bu Nila. Sama-sama Bu Fitri. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Kasus kedua, coach adalah Bapak Cahyo, coachi adalah Ibu Fitri, observer adalah saya sendiri, Ibu Nila.
Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam Bu Nila. Apa kabar nih Pak Cahyo? Alhamdulillah Bu Nila baik nih. Oke, Pak Cahyo, hari ini Bapak kan akan melakukan proses coaching. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu nih. Menurut Bapak, keterampilan apa nih yang mau Bapak tingkatkan dari proses coaching kali ini? Saya mau meningkatkan ini sih Bu, kemampuan coaching saya di eh, memberdayakan coach sih Bu. Oke deh, Bapak mau memberdayakan coach ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dari rentan 1 sampai 10, kira-kira keterampilan itu saat ini Bapak ada di posisi nilai berapa? Oke, kalau sekarang saya menjadi coach, kemampuan saya paling di 4 ya Bu. Nah, oke, sekarang posisi Bapak ada di 4 ya sebagai coach ya. Nah, kira-kira target Bapak nih setelah melakukan coaching saat ini, Bapak punya target kemampuan Bapak itu dari 4 naik menjadi berapa? 4 naik berapa ya? Naik 8 deh Bu kalau bisa. Nanti semaksimal mungkin saya coba Bu. Oke deh, kalau begitu good luck Pak Cahyo, silahkan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam Bu Sama-sama. Fitri. Oh iya Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Bu Fitri apa kabar nih? Alhamdulillah Pak Cahyo. Pak Cahyo, aku mau curhat dong. Oh iya, Alhamdulillah kalau kabarnya baik Bu. Oh iya Bu, apa nih Bu yang mau diobrolin hari ini Bu? Silakan. Ini loh Bu, ini Pak. Saya mau ngobrol-ngobrol dikit tentang sekolah saya nih Pak. Yang saya lihat budaya positifnya itu makin berkurang. Dan saya melihat kayaknya sekolah Pak Cahyo itu budaya positifnya makin bagus deh. Oh gitu Bu. Ya, udah positif ya Bu ya, baiklah. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi nilai-nilai Ibu untuk apa ya? Alasan Ibu mau mengembangkan budaya positif Bu di sekolah Ibu Bu? Iya Pak, karena saya lihat kan semenjak COVID itu anak-anak kan belajar online nih Pak. Nah sekarang setelah anak-anak kembali masuk sekolah, belajar offline, saya lihat disiplinnya anak-anak udah mulai berkurang, ya tingkat etikanya juga udah mulai berkurang. Karena saya lihat juga kan sekolah Pak Cahyo udah bagus kembali nih setelah offline. Tingkat disiplinnya gitu loh Pak. Oh Dan gitu. saya kira Nah, saya ingin mengembangkan nih Pak budaya positif yang kemarin sudah mulai hilang oh seperti gitu. disiplin seperti itu Pak. Baik Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, sekarang di sekolah Ibu budaya positif anak-anak itu ada di level berapa ya Bu dari 1 ke 9, 10? Saya lihat sih sekarang nih Pak kayaknya berkurang menjadi 5 deh Pak. Padahal kemarin tuh udah 9 budaya positifnya. Oh gitu, turun ke 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira dari hasil coaching kita hari ini, Ibu mau meningkatkan ke level berapa Bu? Ya kalau bisa ke 9 lagi nih Pak. Iya, siap-siap. Harus ke 9 ya Bu ya, nanti biar balik lagi ke budaya positif yang baik. Nah, kira-kira nih di kasus ini eh, apa ya, indikatornya seperti apa ya Bu, biar anak-anak itu menumbuhkan budaya positif di level 9 Bu? Ya mungkin anak-anak itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari loh Pak. Hmm. Misalnya datang di tepat waktu, Hmm. hormat terhadap guru, Hmm. selanjutnya memakai baju yang rapi, sopan, seperti itu loh Pak. Oke, nah kira-kira untuk menumbuhkan ide-ide Ibu tadi tuh untuk apa ya, indikator yang tadi keberhasilan Ibu, eh, apa yang Ibu bisa lakukan Ibu? Oh iya ya Pak ya, saya kayaknya tidak bisa bekerja sendiri deh Pak.
Apa mungkin saya harus bicara dengan kekesiswaan ya Pak ya, Boleh, untuk Bu. Hmm. apa untuk membicarakan budaya positif ini Pak. Iya Bu, baik Bu. Iya benar, Ibu harus mencari apa ya, supporting ya Bu ya dalam menumbuhkan budaya positif hidup Ibu. Nah, kira-kira hal apa Bu yang bisa dibantu dari kesiswaan Ibu kira-kira? Mungkin dengan kesiswaan saya bisa menceritakan keadaan sekolah saat ini. Selanjutnya kesiswaan mungkin bisa mencari solusi ya Pak ya, dengan rapat dengan manajemen sekolah mungkin, menggerakkan guru-guru dan juga siswa mungkin ya Pak ya. Hmm. Oh iya Bu, baik Bu. Nah, kira-kira eh, setelah Ibu berbicara ke siswaan untuk eh, mencari solusi itu, kira-kira dalam hal dekat ini target Bu Fitri apa nih Bu? Dalam hal dekat ini secepatnya deh Pak, saya akan cerita ke kesiswaan. Mungkin besok Oke, Pak, saya akan ya. ceritakan ke kesiswaan agar biar cepat nih Pak budaya positifnya kembali di sekolah saya. Oke, berarti targetnya secepatnya Bu ya besok ya bisa Ibu langsung ke kesiswaan Ibu besok. Iya Pak, bisa Pak. Ya, Terima kasih siap. banyak nih Pak Cahyo udah memberikan solusi dan membuka pikiran saya kembali terbuka. Oke Bu Fitri baik. Nanti kalau besok udah ke kesiswaan, saya sih pengennya eh seminggu ke depan nanti kita ngobrol lagi ya Bu Fitri, bagaimana target Ibu dalam menerapkan budaya positif di sekolah Ibu nih dari hasil coaching kita hari ini. Biar saya tahu nih progresnya seperti apa Bu, apakah naik langsung ke level 9 ataupun bertahap gitu Bu Fitri. Nah, mungkin itu aja Bu Fitri untuk coaching kita hari ini. Terima Baik kasih. Pak, Ya baik Bu. Pak, akan saya ceritakan kembali nanti ke Pak Cahyo setelah saya bicara dengan kekeswaan dan mungkin dalam 1 minggu ini atau mungkin bertahap saya akan ceritakan keadaan sekolah saya ke Pak Cahyo kembali. Oke Bu Fitri, siap. Saya tunggu kabarnya Bu Fitri ya. Semangat Bu Iya, Fitri. siap. Ya, Assalamualaikum. salam. Terima kasih Pak Cahyo. Sama-sama Bu. Ya, Pak Cahyo, terima kasih. Tadi saya sudah mengobservasi, mengamati kegiatan coaching yang sudah Bapak Cahyo lakukan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, menurut Pak Cahyo, apakah Pak Cahyo sudah menanyakan hal-hal apa yang penting dari seorang coach ketika Bapak tadi mau mengembangkan kemampuan coach tadi? Oke Bu Nila. Nah, kalau dilihat dari tadi sih kayaknya saya masih rada kurang ya Bu menanyakan hal-hal pentingnya ya Bu. Nah, jadi ya masih kurang sih Bu. Ya, kalau yang saya lihat sebenarnya apa yang sudah Pak Cahyo lakukan dalam proses coaching tadi itu sudah cukup baik. Nah, mungkin nanti yang perlu dikembangkan atau Bapak latih lebih lanjut adalah terkait dengan eh, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengena lagi seperti itu. Sudah bagus tadi, cuma nanti harus perlu banyak latihan lagi agar nanti Bapak bisa memancing lagi coachingnya agar bisa memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri coachingnya seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu Bapak tingkatkan lagi gitu terkait dengan proses coaching yang mungkin tadi sudah Bapak lakukan beberapa kali. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nila atas masukannya. Sebenarnya iya sih Bu. Dari coaching saya tadi saya lihat memberdayakan coachnya saya masih kurang ya Bu. Jadi harusnya bisa ditingkatkan lagi biar nyampe ke level yang saya inginkan. Nah, kemudian kemampuan coaching yang saya mau kembangkan lagi adalah ya tadi yang seperti Bu Nila bilang mau mencari pertanyaan yang berbobot untuk bisa menumbuhkan ide-ide baru dari coach saya gitu. Itu sih Bu. Iya, demikian Pak Cahyo hasil observasi saya, pasca observasi saya dari proses coaching yang sudah Pak Cahyo lakukan. Terima kasih. Oke, Bu Nila, terima kasih. Oke, kita lanjut kasus ketiga. Saya menjadi observer.
Bapak Nur Cahyadi, dan berikutnya yang menjadi coachnya itu Bu Fitri, menjadi coachnya Bu Nila. Nah, sekarang Bu Fitri, eh, kira-kira nih Bu Fitri dalam pertemuan kita kali ini Bu Fitri kabarnya baik? Alhamdulillah Pak Cahyo. Ya, Alhamdulillah kalau baik. Kita mulai ya Bu Fitri. Nah, kira-kira Baik Pak. dalam eh, percakapan coaching yang akan Bu Fitri lakukan hari ini, Bu Fitri mau mengembangkan kemampuan coaching Bu Fitri di kemampuan yang mana nih Bu? Iya nih Pak. Nah, saya ingin mengembangkan kemampuan saya memberdayakan coaching nih Pak. Oke, dalam memberdayakan coach ya Bu. Nah, kira-kira kemampuan Bu Fitri sekarang dalam memberdayakan coach itu ada di level berapa Bu? Saya pikir sih saya masih level 5 nih Pak. Karena saya baru bisa mendengarkan sepertinya Pak. Oke, baik. Nah, kalau udah di level 5 udah lumayan bagus sih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, dalam melakukan coaching hari ini, Ibu Fitri mau meningkatkan ke poin berapa nih Bu dari level 5? Ya minimal 8 deh Pak. Saya bisa mengasih solusi mungkin. Seperti itu Pak. Oke, ke-8 ya Bu. Wah, luar biasa. Semoga bisa meningkat ya Bu kemampuan coachingnya. Oke, kalau gitu silakan Ibu Fitri eh, lakukan coaching Ibu Fitri kepada rekan Ibu sekarang. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Nila. Apa kabar Bu Nila? Iya, Alhamdulillah baik. Bu Fitri mudah-mudahan baik-baik juga ya. Alhamdulillah Ibu. Ada apa nih Bu Nila? Iya, Bu Fitri, saya ada mau cerita-cerita nih terkait dengan permasalahan saya gitu. Jadi kan saya ada kendala nih. Saya kan harus melaksanakan PPL PPG gitu ya. Sedangkan di sekolah itu anak-anak udah selesai UAS gitu. Maksudnya lagi proses UAS gitu ya, lagi pas. Nah, jadi saya bingung nih pelaksanaan PPL-nya gimana ya kalau misalnya barengan sama UAS gitu. Kira-kira dalam pikiran Bu Nila, bingung masalah waktu ya Bu? Iya, Eh, Kira-kira waktunya eh, bisa nggak misalnya Bu Nila cari dalam pikiran Bu Nila kemana gitu untuk mencari solusinya Bu Nila? kemarin sih udah coba-coba gitu ya diskusi sama teman-teman yang udah lebih dulu PPL bahwa rencananya sih nanti harus minta izin kepala sekolah dulu, terus coba ngobrol sama anak-anak kelas mana yang kira-kira bisa kelasnya dipakai untuk PPL walaupun sesudah UAS gitu. Jadi intinya sih harus minta izin Bapak Kepala Sekolah dulu gitu, Bu Fitri. Kemarin sih juga udah sampaikan ke dosen kendala saya gitu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Nila harus izin ke kepala sekolah dulu ya? Iya, Ibu Fitri. Karena Kira kalau udah izin kepala sekolah kayaknya sih akan lebih mudah ya kalau misalnya saya nanti minta tolong wali kelas, orang tua ataupun anak-anak untuk saya bisa melaksanakan PPL ketika sesudah pulang UAS gitu, pulang pas. oh gitu. Kira-kira Bu Nila tahu nggak waktu senggangnya kepala sekolah Ibu? Ada di hari apa, di jam berapa? eh Mungkin 2 hari lagi ya, kebetulan kepala sekolah saya kan lagi keluar kota, atau saya bisa WA ya Bu ya, saya bisa telepon ya buat menceritakan atau minta izin untuk pelaksanaan PPL ini ya Bu ya. Nah, seperti itu. Kira-kira kapan tuh Bu Nila mau telepon atau mau WA kepala sekolahnya? Besok pagi kayaknya ya Bu ya, kan sekarang nih waktunya kurang pas gitu ya. Kayaknya besok pagi saya bisa langsung menghubungi Bapak Kepala Sekolah deh untuk menyampaikan saya mohon izin apakah saya boleh melaksanakan PPL itu sepulang anak-anak pas gitu. Mungkin pada saat hari terakhir pas kali ya gitu. Jadi biar anak-anak juga nggak keganggu tuh buat belajar buat pasnya gitu.
Nah, kalau begitu, setelah Ibu nanti sudah bicara dengan kepala sekolah dan Ibu sudah bisa waktu senggang dan sudah dapat izin, Ibu ceritakan kembali ke saya ya, Bu. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah anak-anak bisa ikut eh, dalam PPL Ibu nanti? Oke deh Bu Fitri, makasih ya Bu Fitri udah membantu saya mencerahkan lah gitu ya. Jadi saya bisa langsung, oh iya bahwa saya harus izin kepala sekolah dulu, terus habis kalau udah dapet izin saya ketemu wali kelasnya, terus juga coba ngubungin teman anak-anak buat minta hubungin teman-temannya untuk meluangkan waktu. Terus juga saya ngomong juga deh ke dosen saya kalau pelaksanaan PPL saya sesudah pelaksanaan PAS gitu. Makasih banyak Bu Fitri ya. Sama-sama Bu Nila, sukses terus buat Ibu. Sama-sama Bu Fitri. Terima kasih banyak juga. Oke, Bu Fitri sudah selesai melakukan coaching. Nah, Alhamdulillah Bu Fitri nih dari coaching yang saya perhatikan tadi, Bu Fitri sudah bisa eh, apa ya memberdayakan coachingnya Bu ya. Dan dari yang saya lihat tadi sih sebenarnya Ibu udah bagus tuh, udah bisa memberdayakan coachingnya. Nah, eh, kira-kira nih Ibu Fitri hari ini udah tercapai belum Bu untuk apa ya coachingnya Ibu meningkatkan di nilai keberapa tadi ke-8 Bu? Gimana Bu Fitri? Eh, Sepertinya saya hanya memberikan solusi saja ke Bu Nila dan Alhamdulillah Bu Nila tuh langsung insting bahwa dia juga harus eh, menelpon kepala sekolahnya seperti itu, Pak. Iya, baik Bu Fitri. Nah, kira-kira dari coaching Ibu Fitri tadi tuh nanti kan Ibu Fitri mau mengembangkan terus kemampuan Ibu Fitri dalam melakukan coaching. Nah, nanti ke depan kira-kira kemampuan apa lagi nih yang Bu Fitri mau kembangkan dalam melakukan coaching, Bu? Mungkin saya akan melakukan dengan membuat pertanyaan yang lebih berbobot kali ya, Pak. Ya, iya Bu, baik Bu kalau gitu. Iya betul Bu, karena pertanyaan berbuat itu juga akan apa ya menumbuhkan kemampuan coaching kita yang lebih bagus ya Bu ya. Gitu. Betul, Pak. Oke, baik Bu Fitri, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya selaku observer menutup kegiatan kita hari ini. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Cahyo. Sama Bu Fitri, terima kasih. Sama. Oke, demikianlah Demikian video kita proses hari ini untuk menyelesaikan tugas Demonstrasi konstekstual. modul. kontekstual modul 2.3. Terima Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.